وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala di masalah keutamaan menuntut ilmu, fadlu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, fadalla al-hadithu ala tafdhil al-ilmi ala al-ibadati tafdhilan bayyina. Maka hadis tentang keutamaan orang berilmu atas orang yang ahli ibadah, hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu atas ibadah dengan keutamaan yang sangat jauh. Jadi ilmu ini penting dan ibadah penting, namun tanpa ilmu bagaimana orang bisa beribadah? Maka tafdhilan bayyina ini adalah pengunggulan ilmu yang begitu jauh di atas ibadah. Makanya orang yang berilmu, meskipun mungkin dari segi perhiasan ibadahnya tidak seglamor ahli ibadah, namun orang yang berilmu ini lebih afdal. Betapa banyaknya orang yang betul-betul semangat ibadah namun dia dhal, sesat, karena enggak pakai ilmu, menyibukkan diri dengan wirid-wirid, zikir-zikir dan semangat ibadah serta pakaian dan perhiasan ibadah yang luar biasa. Namun antum lihat yang dia lakukan itu tidak ada sunnahnya. Makanya ikhwan-ikhwan yang belajar sunnah, ngaji benar-benar gitu, biasanya biasa-biasa aja orang ya. Motornya juga motor lawas, kemudian juga dagangannya dagangan kecil-kecilan, tapi urusan zikir pagi petang dia lebih paham dibandingkan dengan orang-orang yang baca sekian ribu kali, ini 1000 kali. Wah. Kemudian pakai atribut-atribut yang menunjukkan dia itu orang yang alim. Ya. Ikhwan-ikhwan sunnah yang mungkin belajarnya cuma pekanan dengan faham ini ilmu, ini amal, itu lebih afdal daripada ahli ibadah yang justru seringkali ibadahnya malah tidak sesuai sunnah. Wa thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mustadrakil hakim wa ghairihi min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, ya hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu, yaitu kata Nabi SAW, qala, berkata, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati wa khairu dinukumul wara'. Keutamaan ilmu lebih aku cintai dibandingkan keutamaan ibadah. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah hadis ini. Hadis Hudzaifah bin Al-Yaman dan juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik sikap beragama kalian adalah
Al-wara', wara' itu adalah sikap hati-hati. Sikap hati-hati terhadap yang haram. Itu sebaik-baik sikap beragama. Ya. Taib. Namun bagaimana seseorang bisa wara', bisa hati-hati tanpa ilmu, gitu loh. Kan orang tuh hati-hati karena ada ilmunya, gitu. Gitu. Taib. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq rahimahullah, wa mimma yadullu ala tafdhilil ilmi ala jami'in nawafil wal mustahabbat bima fiha dzikr anna al-ilma yajma'u jami'a fadailil a'mal mutafarriqah. Di antara yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih unggul dari seluruh amalan-amalan sunnah, ilmu itu lebih diunggulkan karena ada sebutan bahwasanya ilmu menggabungkan seluruh keutamaan amalan-amalan yang beragam. Seluruh keutamaan amalan itu semua berangkat dari ilmu. Gitu. Kita lihat di sini diriwayatkan, walaupun ini riwayat yang dhaif baik secara marfu kepada Nabi atau secara mauquf kepada Muadz bin Jabal, dan namun secara makna ini sangat baik. Di sini lihat, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu. Fa inna ta'allumahu khasyah, sesungguhnya menuntut ilmu, mempelajari ilmu adalah bentuk rasa takut pada Allah. Jadi orang yang malas menuntut ilmu itu sebenarnya kurang takut sama Allah. Itu absolut. Ya. Dan seseorang ketika semakin berusia itu harus semakin nuntut ilmu sebenarnya, bukan semakin enjoy. Harus semakin nuntut ilmu karena dia semakin dekat sama akhirat gitu loh. Harusnya semakin takut. Wa talabahu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mudzakarah yaitu mengingat ilmu itu adalah tasbih, adalah bentuk zikir mensucikan Allah Azza wa Jalla. Selama ilmunya itu ilmu syar'i yang benar ya. Wal bahtha anhu jihad, dan membahas, mengeksplor tentang ilmu itu adalah jihad tersendiri. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya itu sedekah tersendiri. Maka sebenarnya kajian-kajian di masjid itu para ustadz secara pengajaran itu sebenarnya apa? Sedang bersedekah pada para jemaah, pada para murid. Itu sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, dan mengerahkan ilmu kepada ahli ilmu adalah bentuk taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya di sini? Yaitu ada ahli ilmu, entah itu ulama, ustadz, da'i yang memiliki ilmu, dan antum badlul juhud terhadapnya karena ilmunya, yaitu antum mengerahkan upaya memfasilitasi menolong da'i atau ustadz ini supaya bisa tegak dia mengajar ke manusia, itu suatu kurbah dan suatu bentuk ibadah tersendiri. Ya. Li'annahu ma'alimul halal wal haram, karena ilmu itu adalah pelang halal dan haram. Rambu, ya, rambu halal dan haram. Wa manaru sabili ahlil jannah, dan ilmu adalah menara, mercusuar, penerang jalan penghuni surga.
Jadi jalan itu jelas. Orang kalau punya ilmu itu dia tahu apa yang harus dilakukan. Orang kalau nggak punya ilmu gelap. Dan ajaibnya sebagian orang nggak punya ilmu, kemudian dia merasa apa? Jalannya udah terang benderang. Nggak punya ilmu, nggak konsultasi ke ahli ilmu atau ke ahli bidangnya, tapi ngerasa saya benar nih. Hanya dengan prinsip egonya saja atau emosi saja atau merasa pinter gitu aja. Banyak orang merasa pinter sehingga udah saya nggak butuh dengan agama, saya nggak butuh dengan bertanya Pak Ustaz, pakai logika saya udah jelas. Ya. Maka ini nggak ada manarus sabilnya, yaitu penerang jalan. Wa huwa al-unsu fil wahsyah. Ilmu itu adalah al-uns fi al-wahsyah. Apa itu al-uns? Uns itu adalah merasa familiar, merasa dekat, merasa sayang, rasa dekat, familiar fi al-wahsyah. Al-wahsyah itu adalah keadaan liar. Ya, wahsyah, ghurbah, wahsyah. Makanya binatang wahsy itu binatang liar. Yaitu binatang yang random berjalan di mana-mana. Dia liar, bukan binatang yang dikandangi atau dimiliki oleh ownernya, bukan. Maka ilmu seperti itu. Ilmu adalah rasa familiarnya engkau dalam keterasinganmu gitu loh. Sekarang gini misal al-uns fil wahsyah begini. Kalau antum safar itu kan kerasa banget wahsyah, yaitu liar gitu loh. Enggak ada siapa-siapa, enggak ada orang yang kita kenal dan seterusnya. Tiba-tiba kemudian antum ke rest area dan antum sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Antum dapatkan uns di situ. Itu yang disebut uns, perasaan di hati familiar dengan ini gitu loh. Yaitu antum mendapatkan rumah Allah, antum mendapatkan kebersamaan dengan kaum muslimin. Ya. Itu nah disebut uns fil wahsyah. Di dalam trip perjalanan yang jauh, antum mendapatkan nuansa yang membuat antum merasa familiar dengan ini. Itulah ilmu. Kita ini hidup di dunia ini, dalam perjalanan di dunia ini, ketahuilah terjadi banyak wahsyah di mana-mana. Mungkin semua dari kita pada asalnya bukan orang sini, orang Bekasi, bukan. Mungkin semua dari kita adalah pendatang. Dan namanya pendatang pasti akan mengalami wahsyah, keliaran, karena ini bukan area saya. Namun ketika Anda menemukan adanya uns, karena ada orang semanhaj, ada orang sama-sama ngaji, ada orang yang baik, orang ini anis bagi kita, penyayang buat kita, itu uns. Ya, itu uns. Maka ilmu itu seperti itu. Orang yang ketika dia hidup kemudian mendapatkan kesulitan, musibah, mara bahaya, itu kan membuat hatinya liar, berpikir kemana-mana sehingga berpikir berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, kekalutan. Ini wahsyah, liar. Namun kemudian dengan ilmu syar'i dia mendapatkan uns, yaitu teman dekat yang mengobatinya, yang familiar. Yang tentu Al-Quran dan Sunnah itu lebih di awal. Begitu. Wassahibu fil ghurbah. Ilmu itu adalah sahabat di keterasingan. Ilmu itu sahabat di keterasingan. Dalam menghadapi cobaan kehidupan dunia, banyak orang tidak pakai ilmu sehingga dia merasa terasing terus. Merasa terzalimi terus, merasa Allah enggak adil buat dia. Tapi ilmu itu adalah teman di keterasingan sehingga meskipun ini nuansanya asing, namun dia merasa ada penguatnya, yaitu ilmu. Wal muhadditsu fil khalwah. Ilmu itu adalah zat yang berbicara di kesendirian. Ketika kita sendiri, kita butuh teman bicara dan interaksi.
Dan akhirnya ada ilmu yang mana ilmu ini seperti muhaddits, orang yang mengabarkan kepada kita banyak hal sehingga kita bisa berinteraksi dengannya. Kita ini sangat butuh waktu untuk murojaah ilmu dan memperhatikan ilmu tanpa seorang pun, misalnya kita baca kitab atau menyimak kajian diulang-ulang yang mana kita sendiri, maka muhadditsnya adalah ilmu. Kadang-kadang dalam menghadapi kesulitan atau nikmat, kadang-kadang orang terdekat kita itu tidak bisa memberikan solusi. Bahkan peduli pun tidak. Tapi ilmu, kalau kita punya ilmunya, itu insya Allah obat. Itu insya Allah yang berbicara. Maka orang-orang yang berilmu itu ketika dia menghadapi apapun, maka slogannya adalah ketika ilmu berbicara. Ya. Orang yang sendiri menghadapi kesulitan dunia, kalau dia punya iman dan punya ilmu dan yakin, maka dia bisa teguh. Tapi orang kalau menghadapi kesulitan duniawi, kesulitan, musibah, ujian duniawi, walaupun dia itu bersama dengan banyak orang, tapi kalau dia nggak punya ilmu, dia tetap liar. Walaupun orang-orang bersamanya, walaupun orang-orang mendukungnya, tapi karena dia nggak punya ilmu, nggak punya iman, nggak punya yakin, maka dia akan tetap liar. Hatinya akan tetap sulit bergantung pada Allah karena ilmunya nggak ada. Ilmunya nggak ada. Ya. Wad-dalilu 'ala as-sarra'i wad-dharra, dan ilmu itu sebagai petunjuk terhadap kebahagiaan, kesenangan, masa luang dan juga kesulitan dan semisalnya dharra. Jadi petunjuk ya, ketika antum senang, petunjuk antum adalah ilmu. Ketika antum sedih, petunjuk antum adalah ilmu. Di masa lapang petunjuk antum adalah ilmu. Antum tahu zakat, antum tahu sedekah, antum tahu mustahiknya, antum tahu kemana siapa yang harus nanti kalau misalnya sedekah dan zakat. Ternyata orangnya itu malah durhaka sama antum tahu harus berbuat apa sesuai ilmu. Itu ilmu, dalil, petunjuk, menunjuk jalan. Jadi you know what to do gitu loh, tahu apa harus ngapain. Begitu juga pas lagi kesulitan, tahu harus ngapain, ilmu gitu loh, karena punya ilmu. Sehingga orang ini tahu dia pas lagi sulit harus ngapain, pas lagi senang harus gimana gitu kan. Nah, wasilahu 'alal a'da. Ilmu itu adalah senjata terhadap musuh. Karena kalau dimusuhi seseorang atau punya musuh, enggak punya ilmu kitanya, ya hancur. Ya hancur lah. Kita enggak punya senjata, enggak punya strategi. Wa zainu 'indal akhilla. Nih zainana tidak bisa menjawab apa ini az-zain, dan al-akhilla itu jama' dari khalil, yaitu para kekasih. Anda enggak bisa menerjemahkan sini. Yarfa'ullahu bihi aqwaman. Allah Ta'ala mengangkat banyak kaum dengan ilmu ini. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa a'immatan. Maka Allah jadikan maka ilmu menjadikan kaum-kaum itu berada dalam kebaikan. Ilmu itu dijadikan sebagai apa? Qadah dan a'immah, sebagai pemimpin dan imam. Tuqtassu atharuhum wa yuqtada bi af'alihim wa yuntaha ila ra'yihim. Jadi athar yaitu bekas-bekasnya. Athar di sini adalah bisa dikatakan trace, jejak mereka itu dipotong-potong, maksudnya jejak mereka diikuti. Wa yuqtada bi af'alihim, diikuti perbuatan-perbuatan para pemimpin dan imam yang berilmu, ya, atau kaum-kaum yang menjadikan ilmu sebagai pemimpin dan imam, maka lihat kaum-kaum ini seperti para nabi dan para sahabat para nabi, itu asar mereka itu betul-betul dimiqas atau diceritakan gitu loh. Ya.
antum pasti lebih mendapatkan faedah cerita para salaf dibandingkan cerita tentang Kurt Cobain misalnya, yang bunuh diri tahun 94. Coba ngapain coba? Ya. Sekarang kan kalau kita lihat masalah tuqtas atharuhum, athar itu kan baik perkataan perbuatan yang merupakan warisannya, itu sisanya gitu loh, yang tersisa darinya, athar, bekasnya. Film-film itu kan banyak yang mengunggah kisah-kisah real, ya, based on berdasarkan kisah nyata gitu kan, based on real story gitu kan, tentang fulan, layangan putus, subhanallah, ya, ada kisah tragedi rumah tangga orang dijadikan film. Dan boleh Anda sekarang istinbatkan, ya ikhwan, di kenyataan media ini sudah banyak yang bertanduk betul-betul menyerang Islam dari gosip-gosip keluarga. Ini bahaya sekali. Hal yang antum gak temukan di era-era 90 atau 2000-an awal. Sekarang ini kalau ada kasus dikit tentang keluarga orang, itu di blow up oleh media, ya, untuk merusak. Dan ada pernikahan fulan, di blow up oleh media, merusak, supaya kita itu terseret ikut gosip ini, ya, supaya kita itu lebih doyan dengan cerita asarnya para artis, ya, cerita tentang perkataan atau perbuatan para artis. La haula wala quwwata billah. Ketahuilah media itu ketika mereka mengekspos pernikahan artis fulan dengan artis fulanah, oke, diekspos media. Seperti media bersyukur, netizen terutama ummahat itu berbondong-bondong mereka menyumbangkan komentar. Semoga samara ya ini. Ketika nanti rumah tangga itu karam, KDRT lah, inilah itulah, kira-kira yang menjatuhkan rumah tangga ini siapa? Media itu sendiri. Kemudian ummahat dan ibu-ibu yang dulu komentar positif sekarang berubah menjadi negatif. Dan biasanya ketika ada keretakan rumah tangga, netizen dan ummahat pasti menyalahkan pihak suami atau istri. Sudah pasti suami yang dihancurkan. Begitu. Selalu begitu. Berulang kayak gitu. Walaupun belum tentu suami yang salah, belum tentu. Walaupun ummahat ini pada aslinya nggak ngerti siapa yang salah, tapi selalu yang disalahin siapa? Suaminya, suami artis ini, laki-lakinya. Wah, ya, itu terjadi berulang-ulang dari rumah tangga konsumsi para netizen. Itu mereka yuqtassu atharu artis gitu loh. Jadi asarnya artis itu lebih didoyankan oleh mereka. Ini jauh dari ilmu. Maka dakwah sunnah yang Anda pernah baca, yang Anda membaca ya ini di lapangan dakwah sunnah, terutama di internet. Ketika manusia atau ikhwan sunnah atau akhwat sunnah disibukkan dengan gosip dan membicarakan rumah tangga orang lain, di situ terjadi downgrade yang sangat terdegradasi. Ya. Dan Anda menyaksikan dan mempelajari sendiri bagaimana gaungan para netizen ikhwan sunnah, akhwat sunnah ini yang semakin turun kualitasnya. Ya. Bukan ilmu yang diambil dari para ustadz atau para talibul ilm kibar, tetapi gosipnya. Anda kasih contoh. Dan ini didukung oleh sebagian dari ustadz juga sayangnya gitu loh. Anda kasih contoh diantaranya. Seorang ustadz, Masya Allah.
poligami. Foto lah. Beberapa asatidah, enggak banyak asatidahnya, 1-2 orang. Yang kemudian ya biasa selfie lah. Sekarang beberapa ustadz sunnah ahli selfie kok. Dan mengajarkan kepada ikhwan sunnah supaya rajin selfie. Rajin pasang foto. Nah akhirnya cekrek. Bersama dengan ustadz ini nikah poligami. Di blow up oleh mereka. Jadi medianya sekarang adalah siapa? Beberapa ustadz dan beberapa ikhwan kibar ini. Oh, euforia dengan itu. Namun suatu ketika ustadz yang poligami ini berkasus, yang menyerang juga ustadz-ustadz yang selfie ini. Paham gak? Tracknya ini udah kayak media sekuler gitu loh. Mengawali dengan membuka pintu gosip, dan kemudian ketika terjadi gosip-gosip itu, dan skandal misalnya, mereka juga yang mempermasalahkan, mereka juga yang memblow up. Inilah ketika bukan ilmu yang diasarkan, bukan ilmu yang diceritakan, melainkan sebatas gosip. Dan ini adalah musibah tersendiri yang banyak tidak disadari oleh salafiyin sekarang, di netizen salafiyin ini. Ya, saking lalainya kita, ikhwan. Sehingga ana lihat kemudian dalam waktu sekian bulan, banyak dari ikhwan ummahat itu membahas tentang orang-orang ini, membahas tentang, ya salam, Masya Allah, seolah-olah mereka membahas tentang ilmu tentang haji bagi pegiat haji. Yaitu detail banget, seolah khawatir ketinggalan info. Kan kalau ke antum haji, itu antum nggak boleh Pak, kayak ketinggalan info. Karena kadang-kadang peraturan itu dinamis, kadang-kadang harus ke sini, harus ke situ, itu harus tahu infonya. Salah info repot. Ya. Jadi kalau nggak dapat gosip ini, kayaknya ini banget itu. Ini tidak menjadikan ilmu sebagai qadah dan a'immah, sebagai pemimpin, tidak, tapi menjadikan gosip dan bicara tentang orang lain sebagai pemimpin. Akhirnya apa yang terjadi? Ya hancurlah orang-orang seperti inilah. Nggak ke ilmu lagi. Pemimpinnya bukan ilmu, tapi cerita, gosip. Subhanallah. Ini kerugian yang nyata. Ya, wa yuqtada bi af'alihim. Dan perbuatan-perbuatan orang yang menjadikan ilmu sebagai imam dan pemimpin, itu perbuatan mereka akan dijadikan qudwah. Maka kalau misalnya perbuatan sebagian dari ikhwan adalah rajin selfie, suka dokumentasi apa-apa di foto, maka ini nggak bisa dijadikan qudwah. Karena justru rajin selfie pribadi atau suka foto-foto, walaupun suka foto barang, itu menurunkan muru'ah. Itu hanya ada di ustadz-ustadz belakangan ini. Beberapa. Ya, dikit-dikit cekrek, dikit cekrek. Umroh dikit cekrek. Semua cekrek. Ya, begitu. Maka ini la yuqtada bi af'alihim. Perbuatan mereka tidak dijadikan qudwah. Adapun sebaliknya, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, wa yuntaha ila ra'ihim. Pandangan mereka itu dijadikan sebagai akhir, yaitu sebagai akhir tujuan, yaitu sebagai tujuan yang tidak ada setelahnya, selainnya. Jadi, nyari fatwa dari orang berilmu dengan dalil, maka kholas, ini mencukupi. Ya. Maka kalau orang-orang jahil berfatwa dengan pandangan mereka, la yuntaha ila ra'ihim. Tidak bisa kita mengandalkan pandangan orang-orang awam akan hal ini. Ya, antum lihat banyak masjid yang tidak memiliki petunjuk. Ya. Enggak meminta fatwa pada orang-orang berilmu tentang apa yang mereka lakukan dan selenggarakan. Akhirnya apa? Ya kacau. Semaunya. Dan DKM-nya bukan orang berilmu, bukan. Tapi merasa punya jabatan, punya pengalaman. Ya akhirnya berbuatlah keputusan-keputusan yang tidak berdasarkan atas ilmu. Ya begitu ya ikhwas sekalian.
Taib, untuk kalimat targhabul malaikatu fi khullatihim, insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan mendatang biiznillah taala, masih di masalah keutamaan menuntut ilmu. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.